Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya yang senantiasa berharap keberkahan yang begitu banyak di kehidupan di dunia ini. Tentunya mengharapkan keberkahan yang tiada putus hingga perjumpaan menghadap kepada Zat yang Maha Agung yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah berganti hari membahas dari kepribadian dan budi pekertinya Rasulullah SAW. Tentunya saat ini kita sudah memasuki di dalam sirah nabawi atau cerita dari Rasulullah SAW sendiri, yang tentunya dengan itu kita akan mengenal bagaimana kepribadian beliau di dalam mengemban suatu perintah Allah, amanah yang Allah berikan, yaitu dakwah, mengajak orang-orang kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana orang-orang telah banyak menyikapi dari ajakan-ajakan Rasulullah SAW, tentunya dari kalangan orang-orang yang dekat kepada beliau maupun orang-orang yang lemah ataupun orang-orang yang tidak adanya posisi kedudukan di dalam dirinya, sebagaimana para budak-budak tentunya, sebagaimana budak Bilal bin Rabah, Ammar yang telah kita ceritakan di pertemuan kita sebelumnya, sebagaimana orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy telah berusaha penuh menghalangi dari ajakan atau panggilan dari Rasulullah SAW kepada Islam itu sendiri. Sebelumnya juga kita sudah membahas sebagaimana orang-orang Quraisy atau pemuka-pemuka Quraisy pun tidak ada merasa suatu hal yang mengganjal dari ajakan Rasulullah. Tentunya karena dia menganggap bahwasanya Rasulullah SAW mengajak seseorang kepada ilahi atau kepada panggilan Tuhan untuk menunaikan dari zakat, sedekah, kewajiban kepada Tuhan, sebagaimana selayaknya orang-orang yang berada pada saat itu mengajak orang-orang untuk melaksanakan di dalam yang mereka pahami, yang mereka rasakan itu dari peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim memiliki anak yaitu Nabi Ismail, dan Nabi Ismail inilah yang banyak membawa sedikit banyaknya dari apa yang dibawa oleh ayahandanya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sebagaimana perubahan-perubahan yang ada di kalangan orang-orang Quraisy tentunya itu disebabkan bukan karena berubahnya, melainkan berjalannya zaman yang kita sudah bahas di video-video sebelumnya. Mereka tidaklah bertukar barter di dalam jual beli, namun juga bertukar dalam budaya. Dikarenakan bertukarnya budaya dan mereka mengambil dari budaya yang ada di luar, sebagaimana sebelumnya kita membahas ada seseorang yang dia ini betul-betul peduli di dalam hubungan kaitan di dalam kedermawanan. Karena orang-orang Quraisy ini walaupun dia jahat, ada pemikiran-pemikiran atau perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya selayaknya manusia lakukan itu pada masa jahiliyah tersebut, sebagaimana mereka biasa di dalam mengunjungi wanita tanpa ada hubungan nikah dan lainnya, dan yang mana itu telah kita bahas di video-video kita saya sebelumnya. Saat ini kita sudah masuk di dalam bagaimana usahanya orang-orang Quraisy di dalam menghalangi dakwahnya Rasulullah SAW. Dengan cara segala upaya dia lakukan, namun banyak dari hal tersebut menyebabkan mereka putus asa atau mereka merasa tidak ada efektif di dalam apa yang dia lakukan untuk menghalangi dari dakwahnya Rasulullah SAW. Sehingga masuk ke dalam tahap mereka menyiksa orang-orang lemah yang telah memeluk agama Islam, terutama kepada para budak-budak yang telah memeluk Islam, yang telah kita ceritakan Bilal bin Rabah,
dia disiksa, diikat lehernya, ditarik di padang pasir, di suatu gunung, dibuat putari suatu gunung yang banyak anak-anak melihat dari Bilal ini. Dan ketika itu juga bersambung penyiksaannya dengan diletaknya Bilal bin Rabah di terik matahari panas di padang pasir dan dihimpit lagi dengan batu. Namun pada saat itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah membebaskannya dengan membelinya. Dan banyak sekali pengorbanan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam membeli para budak-budak yang telah masuk memeluk Islam. Tentunya melihat dari kondisi para budak pada saat itu yang telah disiksa oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya, termasuk Ammar bin sahabat ada dari kalangan budak yang bernama Ammar, Sumayyah ibunya sendiri. Sumayyah tentunya yang tidak asing kita mendengar bahwa Sumayyah ini disiksa demikian dengan Abu Jahal dan teman-temannya, bahkan mereka tidak sepantasnya dilakukan, mereka telah lakukan dengan apa? Menikam dari bagian kemaluan Sumayyah ini dengan tombak sehingga dia telah tewas atau dia syahid. Dan orang yang pertama kali, wanita yang pertama kali syahid di kala Islam adalah Sumayyah. Dan banyak lagi para budak-budak yang tentunya disiksa karena dia telah memeluk Islam. Maka kita sudah membahas di dalam budak-budak tersebut. Saat ini kita akan membahas kelanjutan dari bagaimana para budak tersebut telah disiksa sedemikian rupa untuk mereka meninggalkan dari agama Islam itu sendiri. Sekarang kita akan masuk di tahap selanjutnya, pembahasan tentunya Rasulullah SAW melakukan suatu hal yang bijaksana, di mana beliau telah melihat banyaknya kejadian-kejadian yang menyakitkan dari kalangan-kalangan yang lemah di dalam menghalangi mereka untuk tidak memeluk dari agama Islam, mempercayai apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian kita akan membahas dari video yang akan lanjut, tentunya mengenai dari Darul Arqam yang tentu yang dengan kebijakan Rasulullah SAW, dengan cerita yang melanjuti dari kisah kenapa diadakannya suatu kebijakan dari Rasulullah SAW, yaitu Darul Arqam. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan dari kajian kita ini, kita memohon kepada Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, keberkahannya melalui surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, kita akan membahas dari Darul Arqam. Itu tentang langkah yang dilakukan kebijaksanaan Rasulullah SAW dengan melihat kondisi orang-orang lemah pada saat itu yang telah memeluk Islam. Dia dihalangi sedemikian rupa untuk meninggalkan agama. Namun Allah telah menetapkan agama tetap di dalam dada-dada mereka. Langkah bijaksana yang diambil oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai tekanan ini, itu tekanan itu yang diceritakan sebelumnya, beliau telah melarang dari orang-orang Muslim atau orang-orang yang telah memeluk Islam untuk menunjukkan atau menampakkan atas keislamannya, baik berupa perkataan maupun dalam perbuatan. Sehingga diminta untuk tidak melakukan perbuatan ataupun perkataan yang diketahui bahwasanya dia telah memeluk Islam.
Beliau tidaklah menemui mereka kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Betul-betul dengan kehati-hatian, dengan sembunyi-sembunyi. Sebab jika sampai diketahui beliau telah bertemu dengan mereka, tentu orang-orang musyrik atau orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, tentunya orang musyrik yang menghalangi, dia akan berusaha dari menghalangi usaha beliau untuk mensucikan dari jiwa-jiwa seseorang muslim tersebut dengan Al-Quran ataupun Alkitab yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak menutup dari kemungkinan yang tentunya akan menjerumuskan mereka di dalam bentrokan fisik atau suatu hal yang tidak dikehendaki. Tentunya di antara kedua belah pihak mereka mengadu. Hal ini benar-benar akan terjadi. Tepatnya pada tahun keempat dari nubuahnya. Saat itu para sahabat beliau tentunya sedang berkumpul di tengah perkampungan dan mendirikan sholat. Sekalipun mereka melakukan secara sembunyi-sembunyi, toh masih diketahui dari kelompok orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir itu mencaci maki dan menyerang mereka. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas bisa dan menikam dari salah seorang kafir hingga berdarah. Darah pun tertumpah pada saat itu. Inilah korban pertama yang terjadi di dalam Islam. Jika bentrokan fisik ini terjadi berulang-ulang dan berlarut-larut, tentu bisa akan menghancurkan dari orang-orang muslim itu sendiri. Maka langkah yang paling bijaksana ialah dengan bersembunyi, menyembunyikan dari keislaman mereka. Maka begitulah yang para sahabat secara keseluruhan yaitu menyembunyikan dari keislaman mereka. Ibadah, dakwah maupun pertemuannya mereka melakukan secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi Rasulullah SAW tetap menampakkan dari dakwahnya dan ibadah beliau di tengah-tengah orang-orang musyrik dan sama sekali tidak mengurangi dari aktivitas tersebut. Beliau tetap melakukan dari hal biasa yang dilakukan beliau. Sekalipun begitu, orang-orang muslim tetap mengadakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi. Demi kemaslahatan diri mereka dan kepentingan Islam itu sendiri. Tempat tinggal Al-Arqam bin Abil Alqam Al-Muhzumi yang berada di atas bukit Sofa dan terpencil dari pengintaian mata-mata Quraisy menjadi markas di dalam pertemuan atau tempat dakwahnya umat Islam pada saat itu. Dan sekalipun menjadi tempat pertemuan bagi orang-orang muslim semenjak tahun kelima kenubuahan baginda Nabi Muhammad SAW. Hijrah ke Habasyah yang pertama kali. Berbagai tekanan yang dilancarkan dari orang-orang Quraisy dimulai pada pertengahan atau akhir tahun keempat kenabian atau kenubuahan baginda Nabi, terutama diarahkan kepada orang-orang yang lemah. Hari demi hari dan bulan demi bulan, tekanan mereka semakin keras, semakin hebat hingga pertengahan tahun kelima. Sehingga Makkah pun terasa sempit bagi orang-orang muslim yang mereka lemah tentunya. Mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan tersebut. Tentunya siksaan itu sangatlah pedih bagi dia. Mereka mulai berpikir dalam kondisi yang sempit tersebut maupun terjepit tersebut, turunlah surat Al-Kahfi
sebagaimana sanggahan terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan orang-orang musyrik kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Surat ini meliputi 3 kisah, di samping di dalamnya terkandung isyarat yang pas dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang beriman. Kisah pertama yaitu tentang Ashabul Kahfi, yang dia diberi petunjuk untuk hijrah dari pusat kekufuran dan permusuhan karena dikhawatirkan akan mendatangkan cobaan terhadap agamanya dengan kemasrahan atau pasrahan diri kepada Allah, hanya memasrahkan dirinya hanya kepada Allah. Di dalam firman-Nya yaitu wa i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat untuk berlindung ke dalam gua. Niscaya Rabb kalian akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada kalian dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Quran Surat Al-Kahfi ayat 16. Kisah kedua yaitu tentang Khidir dan Nabi Musa, yang memberikan suatu pengertian bahwa berbagai faktor tidak selamanya bisa berjalan dan berhasil dengan bergantung kepada suatu real semata. Akan tetapi permasalahannya bisa berbalik total, tidak seperti yang tampak. Di sini terdapat isyarat yang lembut bahwa usahanya memerangi orang-orang muslim bisa berbalik kenyataan secara total, dan orang-orang musyrik yang berbuat semena-mena terhadap orang-orang muslim tentunya yang lemah bisa berbalik jadi keadaannya. Tentunya kita sudah mendengar dengan ayat inilah para sahabat melakukan hijrah. Orang-orang yang lemah tentunya mereka melakukan hijrah untuk menghindari dari kezaliman atau tekanan-tekanan yang diberikan kepada mereka. Kisah ketiga yaitu tentang Zulkarnain, yang memberikan suatu pengertian bahwa bumi ini adalah miliknya Allah, yang diwariskannya kepada siapapun yang dikehendakinya, dan tentunya kepada hamba-hambanya, bahwa keberuntungan hanya diperoleh jika di jalan yang benar, yaitu jalan iman, bukan di jalan dari kekufuran. Bahwa dari waktu ke waktu Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menurunkan orang-orang yang senantiasa siap membela dan menyelamatkan dari orang-orang yang lemah. Seperti Ya'juj Ma'juj pada zaman itu, bahwa yang layak mewarisi bumi adalah hamba-hamba Allah. Tentunya hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian turunlah surat Az-Zumar, yang mana mengisyaratkan hijrah dan menyatakan bahwa bumi Allah ini tidaklah sempit, sebagaimana firman-Nya, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wal ardullah wasi'ah innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh dari kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupi pahala mereka, yang tentunya tanpa batas. Rasulullah SAW pun sudah tahu bahwa Ashamah An-Najasyi, yaitu raja yang berkuasa di Habasyah, adalah seorang raja yang adil. Pada saat itu dikenal oleh Rasulullah SAW raja yang adil. Tak bakal ada seorang pun dari yang berlindung dari raja tersebut teraniaya di sisinya. Oleh karena itu beliau pun memerintahkan
agar beberapa orang muslim hijrah ke Habasyah, melepaskan diri dari cobaan sambil membawa dari agamanya. Pada bulan Rajab tahun kelima dari nubuah, sekelompok sahabat hijrah pertama kalinya, yaitu ke Habasyah, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin Utsman bin Affan. Dalam rombongan ini ikut pula yaitu Sayyidah Ruqayyah, putrinya Rasulullah SAW. Beliau bersabda tentang keduanya, mereka berdua adalah penduduk Baitul Haram pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan Lut. Dengan berjalan mengendap-endap di tengah malam, mereka pergi menuju pinggiran pantai agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Secara kebetulan saat mereka tiba di pelabuhan Saiban, ada 2 kapal datang yang bertolak menuju Habasyah. Setelah orang-orang Quraisy mengetahui dari kepergian orang-orang muslim ini, mereka segera mengejar. Akan tetapi tak kala mereka tiba di pinggiran pantai, orang-orang muslim sudah bertolak dengan selamat. Orang-orang muslim hidup di sana dengan mendapatkan perlakuan yang baik. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Nabi SAW pun keluar dari Masjidil Haram, yang saat itu para pemuka dan pembesar-pembesar dari Quraisy sedang berkumpul di sana. Beliau berdiri di hadapan mereka, lalu seketika itu pun membaca dari surat An-Najm. Orang-orang kafir itu tidak pernah mendengar dari kalam Allah yang seperti itu sebelumnya. Sebab redaksi mereka panjang-panjang seperti biasanya, memaksa sebagian di antara mereka untuk menjelaskan kepada bagian yang lain seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kalian dapat mengalahkannya. Fusilat 26. Tetapi tak kala dilantunkan bacaan surat ini, gendang telinga mereka diketuk kalam ilahi yang indah dan menawan, yang keindahannya sulit dilukiskan dengan suatu gambaran. Mereka pun diam terpesona menyimak dari isinya, dan semua orang hikmah dalam mendengarkannya, sehingga tidak ada pikiran lain yang terlintas di dalam benak mereka. Tak kala beliau membaca penutup surat ini, hati mereka terasa terbang. Akhirnya beliau membaca ayat terakhir, Fasjudu lillahi wa'bud. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. An-Najm ayat ke-62. Mereka pun sujud, tak seorang pun mampu menguasai diri, dan mereka semua merunduk dalam keadaan sujud. Sebenarnya sinar-sinar kebenaran telah merasuk ke dalam jiwa-jiwa orang-orang yang sombong dan yang selalu mengolok-ngolok itu. Mereka tidak mampu di dalam menahan dirinya ketika mereka sujud. Apa yang selama ini mereka pegang telah jatuh karena mereka merasa keagungan dari kalamullah yang benar-benar telah menguasai dari kendali mereka. Saat itu mereka melakukan apa yang sebelumnya hendak mereka punahkan dan basmi. Maka setelah itu mereka yang sujud itu mendapat cerca dan makian dari segala arah, yaitu dilontarkan dari orang-orang musyrik yang tidak ikut dalam sujud. Pada saat itu mereka mendustakan dari Rasulullah SAW dan mengada-ngada perkataan untuk memojokkan beliau. Bahkan beliau menyebutkan nama-nama berhala mereka dengan ungkapan berisikan sanjungan.
Jadi orang-orang itu mengolok dengan menyanjung-nyanjung berhalanya. Bahkan beliau berkata tentang berhala-berhala itu, itulah gharinik, yang luhur, yang syafaatnya benar-benar diharapkan. Mereka membuat kedustaan yang nyata ini sebagai alasan untuk menutupi dari sujud mereka bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Tindakan seperti itu ini tidak terlalu mengherankan, sebab mereka sudah biasa di dalam membuat kedustaan-kedustaan dan yang mengarang-mengarang dari cerita-cerita bohong. Cerita tentang gharak bik dan sujudnya orang-orang musyrik ini didengar dari para muhajirin di Habasyah, tetapi dengan versi yang berbeda, jauh dengan gambaran yang hakiki. Ceritanya bahkan orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Oleh karena itu mereka pulang ke Mekah pada bulan Syawal, dan pada tahun yang sama hampir mendekati dari Mekah sebelum tengah hari, mereka pun tahu apa yang sebenar terjadi. Sebagian di antara mereka ada yang kembali lagi ke Habasyah. Sedangkan mereka yang hendak pulang ke Mekah masuk ke sana dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan cara meminta perlindungan kepada salah seorang yang Quraisy. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, begitulah kondisi pada saat itu. Setelah itu siksaan dan penindasan yang ditimpakan oleh orang-orang Quraisy terhadap orang-orang Muslim tentunya semakin jadi menjadi, terutama lewat suku masing-masing. Nabi SAW tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka agar hijrah yang kedua kalinya, yaitu ke Habasyah. Hijrah kali ini lebih sulit daripada hijrah yang pertama tentunya. Sebab orang-orang Quraisy telah meningkatkan kewaspadaan mereka dan menetapkan untuk menggagalkan jalan-jalan bagi mereka yang untuk pergi ke Habasyah sebelum orang-orang Quraisy itu mengetahuinya. Kali ini yang hijrah berjumlah kurang lebih 83 orang. Kurang lebih 83 orang laki-laki dan 18 atau 19 wanita. Al-Alamah Muhammad Sulaiman Al-Manshur Furi menetapkan yang pertama yaitu 18 wanita. Alhamdulillah, dengan tekanan-tekanan yang lebih berat lagi, maka Rasulullah SAW pun memerintahkan dari kalangan para sahabat untuk hijrah lagi yang kedua kalinya kepada Habasyah. Karena telah terbukti bahwa dilindungi oleh Raja Habasyah dengan keadilannya. Tentunya Raja Habasyah pada saat itu memegang dari agamanya Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mungkin ini kisah yang bisa kita dapatkan untuk hari ini. Di kemudiannya kita akan lanjutkan bagaimana kisah dari hijrah tersebut. Tentunya dilakukan karena penyiksaan yang menjadi lebih sadis lagi penyiksaannya yang dilakukan orang Quraisy untuk menghalangi dari keislaman para sahabat tersebut. Yang mana mereka menyiksa lebih sadis lagi. Alhamdulillah, berakhirlah pertemuan kita di sini. Jika kalian merasa video saya ini baik, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tekan like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.